Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Tumiska dengan NIM 15036210112. Saya dari sesi 1, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD, MPD. Nah, kali ini saya membuat judul tentang penerapan problem based learning pada pembelajaran di kelas. Oke, di sini saya memilih kompetensi dasarnya itu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu pada konstruksi bangunan. Lalu ada konten dan isinya. Konten isinya ini, pada mata pelajaran ini, peserta didik akan mempelajari tentang karakteristik dan spesifikasi kayu pada konstruksi bangunan. Nah, di mana peserta didik ini diharapkan dapat menentukan, menjelaskan, mengkategorikan, menganalisis, dan menilai spesifikasi dan karakteristik kayu apa yang cocok untuk digunakan pada konstruksi bangunan. Lalu pada saat mata pelajaran berlangsung, peserta didik ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan menyelesaikan suatu masalah yang telah diberikan untuk mereka diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, masalah yang diberikan ini pastinya terkait dengan spesifikasi dan karakteristik kayu yang telah diberikan oleh gurunya. Lalu setiap kelompok melakukan penyelidikan seperti mencari data, sumber, referensi, atau data dan bahan diskusi dalam kelompok dalam memecahkan masalah. Nantinya hasil diskusi ini akan ditampilkan atau dipresentasikan di depan kelas bersama dengan teman-teman kelompoknya. Lalu di sini model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Nah, di sini adalah ada sintaks pembelajarannya. Jadi sintaks pembelajaran ini pada problem based learning ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu atau fase 1, pertama atau disebut dengan fase 1, itu tahapan atau kegiatannya adalah orientasi kepada siswa tentang suatu masalah. Nah, di mana tahapan atau deskripsi aktivitas yang dilakukan oleh guru, yang pertama itu guru akan memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran kepada siswa, kemudian guru akan menyampaikan masalah yang harus dipecahkan siswa bersama dengan kelompoknya. Lalu tahapan yang kedua itu atau fase kedua itu tahapannya ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, aktivitas yang dilakukan gurunya adalah guru akan memastikan setiap anggota untuk memahami tugasnya masing-masing. Lalu guru juga membantu siswa dalam mengatur tugas yang berhubungan dengan masalah yang telah diberikan. Lalu pada tahapan ketiga atau fase 3 itu ada membantu jalannya penyelidikan setiap kelompok ataupun individu. Nah, di sini guru akan membimbing siswa untuk mencari atau mengumpulkan data, sumber informasi ataupun referensi yang valid tentang masalah yang akan dipecahkan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Nah, di sini masih ada sintak pembelajaran. Nah, selanjutnya itu sintaks pembelajaran yang keempat, atau fase keempat, itu tahapannya dinamakan mengembangkan serta menyajikan hasil kelompok ataupun mengembangkan serta menyajikan hasil pemecahan masalah atau karyanya. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan guru itu guru dapat memantau jalannya diskusi serta membimbing pembuatan laporan hasil diskusi setiap kelompok. Guru juga akan membimbing jalannya presentasi setiap kelompok. Lalu guru juga akan memberikan masukan dan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya itu ada tahapan terakhir atau fase kelima dapat disebut dengan tahapan analisis serta evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru itu dapat menuntun siswa untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri dan tiap kelompok yang telah melakukan presentasi serta guru juga akan membimbing serta memfasilitasi peserta didik dalam melakukan evaluasi terhadap hasil diskusi setiap kelompok. Lalu di sini ada argumen berdasarkan kompetensi dasar yang telah saya pilih. Menurut saya problem based learning ini sangat cocok untuk digunakan sebagai model pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan KD di atas, yaitu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Eh, Materi yang akan disampaikan itu pastinya berbentuk teori. Nah, apabila melakukan pembelajaran menggunakan metode
Yang terdahulu yaitu metode ceramah di mana hanya guru yang menjelaskan, sedangkan siswa hanya diam dan mendengarkan. Hal ini akan sangat membosankan karena tidak adanya reaksi timbal balik antara guru dan siswanya. Lalu sesuai dengan pernyataan Kemendikbud dalam kurikulum 2013 bahwa guru hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik didorong untuk terus berusaha untuk mencari informasi akan pelajaran dan jawaban yang mereka ingin tahu, sehingga akan tumbuh generasi yang mandiri dan kreatif juga produktif. Ini menurut Alawiyah tahun 2013. Lalu model pembelajaran problem-based learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang berlandaskan sebuah masalah di mana masalah yang digunakan ini diambil dari kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah ini akan diberikan kepada peserta didik untuk mereka pecahkan bersama-sama dengan kelompoknya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan high order thinking skills atau HOTS peserta didik sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini menurut Sofia tahun 2018, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan untuk belajar secara mandiri, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuannya yang baru. Ini menurut Lestarinisi tahun 2017. Lalu, problem-based learning ini memiliki karakteristik di mana yang pertama, pada awal pembelajaran ini siswa akan diberikan sebuah masalah atau problem oleh guru mereka. Lalu, yang kedua itu kemudian siswa mengidentifikasikan masalah tersebut. Yang ketiga, siswa bersama-sama dengan kelompoknya akan mencari data, referensi, atau sumber untuk mengumpulkan fakta, didampingi oleh gurunya. Jika siswa tidak mengetahui dari mana data itu berasal atau referensi apa yang digunakan, peserta didik dapat bertanya kepada gurunya dan akan dibimbing oleh guru tersebut. Lalu yang keempat, siswa dan kelompoknya akan menghasilkan sebuah jawaban dari diskusinya. Nah, yang kelima itu di akhir siswa akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, penerapan problem-based learning ini dapat mendukung cara berpikir kritis peserta didik. Kemampuan ini diperlukan dan perlu dikembangkan oleh peserta didik untuk menghadapi permasalahan yang akan dihadapi saat ini ataupun nanti di masa depan. Ini menurut Fakriyah tahun 2014. Lalu, karena bekerja dalam kelompok, peserta didik ini juga diminta untuk bisa bekerja sama dalam tim dan bersosialisasi dengan teman sekelompoknya. Teman satu kelompok juga dapat membantu peserta didik yang lain dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. Mereka juga dapat mempelajari hal-hal yang baru secara bersama-sama. Selain belajar bersama kelompoknya, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswanya. Karena para siswa diminta untuk belajar mandiri sehingga mereka dapat menemukan pengetahuan baru juga bagaimana mereka menemukan cara untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Nah, problem-based learning ini juga membiasakan peserta didik untuk berani tampil di depan kelas. Hal ini juga bertujuan untuk melatih komunikasi siswa sehingga guru dapat memahami sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Ini menurut Muson tahun 2009. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.